mana sebentar ya. Contoh soal yang ini. Ya, pertama-tama kita identifikasi dulu. Ini kalau domainnya nggak dibilang ya, domainnya untuk seluruh bilangan real. Sudah, tapi tidak seluruh bilangan real bisa bermakna itu fungsi itu. Misalkan untuk X sama dengan 2, langsung tidak bermakna. Ya, langsung tidak terdefinisikan di X sama dengan 2. Ya, jadi di X sama dengan 2 jangan sampai akan bilang maksimum atau minimum di X sama dengan 2. Oh ya, bahaya sekali kalau kamu bilang di X sama dengan 2 itu mencapai maksimum atau minimum, karena fungsinya aslinya tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Ya, ini contoh mungkin bagus, karena nanti akan ketemu X sama dengan 2, ayo, kamu mau bilang apa, kayak gitu kan. Oke, nah ini kalau diturunkan, turunan pertamanya, ya, harusnya kan, oh ini kan urusan kemonotonan ya. Oke, ini bukan sekedar mencari titik maksimum minimum, ini udah kemonotonan. Kita akan mencari ini monoton naik atau monoton turun. Nah, kalau ini diturunkan kan atas diturunkan ya, caranya menurunkan kan gitu ya. Atas diturunkan kalikan bawah, dan bawah diturunkan kalikan atas. Nih, atas diturunkan ya, atas diturunkan kalikan bawah. Kemudian bawah diturunkan kan sama dengan 1 kalikan atas, kayak gitu kan ya. Kemudian yang bawahnya dikuadratkan. Ini hasilnya kayak gini. Nah, itu yang titik-titik kritisnya itu bisa terjadi di X sama dengan 0, X sama dengan 4, dan di X sama dengan 2. Kayak gitulah ya. Nah ini dia. Ya. Bahaya ini kalau kamu nanti menyimpulkan 2 itu titik sesuatu gitu, karena tidak terdefinisi ya. Jadi dari awal aksen X-nya itu positif atau negatif, ini akan kita cari ya. Pertama di titik yang membuat dia 0 itu X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Oke, X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Tapi juga di X sama dengan 2 juga di sebelah kiri kanannya itu mungkin akan terjadi sesuatu gitu ya, akan terjadi sesuatu. Oke. Nah, kalau yang ke negatif. Tapi kalau di titik-titik yang lainnya, di titik 0 itu akan ada perubahan tanda dari positif ke negatif. Ini tahu yang positif gimana Pak? Ya kamu ambillah titik X sama dengan di bawahnya untuk X sama dengan min 1. Min 1, ini min 1 dan min 4, itu kan akan menjadi min kali min gitu kan ya. Min 1 dengan min 5 sama dengan plus 5. Nah ini tanda plus ini di sebelah kirinya 0. Lihat, ambil aja skala titik di sebelah kirinya 0. Pasti akan menghasilkan positif turunan pertamanya ya. Nah, ketika masuk di sini, misalkan X sama dengan 1, X sama dengan 1 kan positif. Kemudian 1 kurangi 4 kan min 3, hasilnya negatif. Ya, ketika pindah ke 2 sama dengan 3 positif. Kali kan 3 kurangi 4 itu adalah negatif. Yang bawahnya kan selalu positif kan ya. Yang selalu positif, kecuali tidak kita bicarakan di X sama dengan 2-nya, di kirinya 2 atau di kanannya 2 ya. Jadi ini ketika nyeberangi 2 itu masih tetap negatif itu. Tapi ketika nyeberangi ini misalkan angka 5 kali 5 kurangi 4, 5 kali 1 positif. Ya. Jadi fungsi akan naik di sini. Ya. Di sini dan di sini. Ya. Oke, jadi fungsi akan naik, gambarnya kayak gini sih. Ya terserah lah, mau dibilang fungsi naik juga boleh, daripada dikasih tanda bintang tanda panah ke atas kayak gitu ya. Itu di antara min tak hingga sampai 0 ya. Kemudian dari 4 sampai tak hingga. Oke. Kalau yang turunnya, nah ini dia. 2 nggak ikut ya. 2 jangan diikutkan nih. 2 tidak pernah diikutkan karena tidak terdefinisi fungsi di 2. Oke. Jadi 2, ini lihat nih, 2 tidak pernah
tidak pernah diikutkan. Itu harus waspada kita dari awal bahwa 2 itu tidak terdefinisi fungsinya di 2. Nah, ini dia. Saya dari awal sudah wanti-wanti. 2 itu tidak masuk domain, jadi tidak boleh dibicarakan. Oke. Ini boleh nggak dituliskan pakai union kayak gini, Pak? Ternyata tidak boleh karena bisa jadi X1-nya ada di sini, X2-nya ada di sini. Kayak gitu loh. Ya, kacau itu nantinya. Lihat nih. X1-nya ada di satu sisi, X2-nya yang sebelah kanannya ada di sini. Ini kan di dua domain yang berbeda kan? Ya, 2 domain yang berbeda. Harusnya di domain yang sama ini, ya. Harusnya X1 dan X2-nya ada di sini. X1 dan X2-nya harusnya ada di sini. Nah, ya. Jadi X1 dan X2-nya harusnya ada di sini. Nah, gitu. Atau X1 dan X2-nya ada di sini. Dua-duanya harus ada di situ. Tidak boleh yang satu di sini, yang satu di sini gitu loh. Karena itu nggak boleh pakai tanda ini. Karena ini atau itu X1-nya di sini, ya X2-nya boleh di sini dan boleh di sini kan kalau pakai atau, kalau ini harus dan gitu loh, ya. Dan itu artinya nggak boleh X1-nya di satu sisi, X2-nya di sisi yang lain. Ini X1-nya di satu sisi, X2-nya di sisi yang lain, ya, domain yang lain. Nggak boleh, harus di satu domain. Ini satu domain itu maksudnya begini. Nah, ini dia. X1, X2 harus ada di sini. Ya, kalau X1 dan X2-nya ada di sini, dijamin f aksen X-nya itu akan positif. Ya, di sini juga X1, X2-nya itu harus ada di sini. X1, X2-nya. Kalau ada di sini dijamin akan positif turunan pertamanya. Tapi tidak dijaminan bahwa X1-nya di sini dan X2-nya di sini itu akan menghasilkan turunan pertamanya positif. Tidak boleh loncat kayak gitu, ya. Tidak dijamin, ini dia, tidak dijamin fx1-nya itu akan lebih kecil dari fx2. Oke. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembicaraan tentang kemonotonan sudah. Ya, sekarang kita akan ngomong tentang maksimum lokal dan minimum lokal. Itu lokal kalau domain kita itu kita batasi di wilayah yang tidak dari min tak hingga sampai tak hingga gitu loh, ya. Tapi di wilayah yang satu wilayah yang terbatas antara A dan B aja, ya antara A dan B misalkan dari 1 juta sampai 2 juta ya boleh, tapi tidak sampai min tak hingga sampai tak hingga seperti itu, ya. Kalau dari min tak hingga sampai tak hingga itu namanya bukan maksimum lokal atau minimum lokal, tapi maksimum global, ya. Jadi kadang kita akan mencari maksimum lokal atau maksimum global, ya. Jadi nanti kalau Anda punya masalah yang akan memaksimumkan atau meminimumkan seperti di masalah perekonomian tadi itu, sebetulnya ketika kita menurunkan f aksen X sama dengan 0, itu bisa jadi maksimumnya itu maksimum lokal di daerah tertentu. Karena di daerah domain yang lain, itu mungkin ada nilai maksimum yang lain lagi, kayak gitu loh, ya, seperti itu, paham ya? Jadi ini kan di titik A dan B. Kalau titik yang lain, misalkan F dan G, ya, atau di K dan L, misalkan, selang yang lain, gini aja lah, bayangkan kalau Anda lagi naik ke Candi Borobudur kan banyak ininya kan, banyak stupa atau apa itu yang orang, ya nanti ada stupa yang paling tinggi gitu kan. Stupa tertingginya itu ya puncaknya itu global maksimum itu, gitulah seolah-olah, ya. Tapi ketika kita naik itu kan kita ketemu stupa, nanti ada naik lagi ada ketemu stupa lagi, ya. Ada maksimum lokal. Oke. Atau stupa itu untuk yang tertinggi saja, aku nggak ngerti lah, pokoknya ada patung orang-orangan yang dikurung gitulah, ya. Oke. Nah, sekarang titik maksimum lokal minimum disebut juga titik ekstrim lokal. Titik ekstrim. Pokoknya maksimum dan minimum itu urusannya dengan kata-kata ekstrim, ya. Nilai F-nya sendiri akan kita sebut nilai ekstrim. Oke, ya. Tapi ngikut kata lokalnya itu ngikut terus, ya. Itu karena kita lagi ngomongnya di wilayah yang terbatas ini, ya. Di wilayah yang terbuka ini. Oke. Jadi ini. Jadi kalau ini mungkin maksimum
lokal. Ini maksimum lokal. Ya, ini minimum lokal. Ini mungkin minimum lokal. Ini mungkin minimum lokal. Ya, ini yang maksimum maksimum globalnya dari seluruhnya ini. Misalkan ini udah wilayah yang kita bicarakan semuanya, ini kan paling tinggi ini, ya. Yang lainnya ada tinggi juga tapi relatif gitu. Ini ada tinggi juga relatif, ya. Jadi kalau kita bahasnya di domain di sekitar sini, maka ini maksimumnya ini, gitu loh, ya. Kalau kita lagi membahas domainnya di sekitar sini, kok nggak keluar, ya. Domainnya sekarang ada di sekitar sini, maka ini minimumnya ini, kayak gitu loh, ya. Itu yang dimaksud dengan minimum lokal, maksimum lokal. Tapi dari seluruh lokal, minimum lokal, kalau ini kita udah mendefinisikan secara umumnya, ya, maka akan kita temukan yang maksimum di antara maksimum itu kita akan sebut maksimum global, ya. Jadi di suatu selang itu mungkin banyak titik-titik yang turunan pertamanya sama dengan nol, gitulah ya, yang titik singular kayak gitu loh ya. Nah ini disebut minimum lokal itu kalau wilayahnya segini nih. Nah wilayah yang kecil itu, ya. Ini disebut maksimum lokal kalau wilayahnya kecil, ya. Ini minimum lokal jika kalau wilayahnya kecil kayak gini loh, ya. Jadi untuk wilayah-wilayah yang kecil dia ekstrim gitulah ya, ekstrim lokal namanya. Sedangkan yang terbesarnya ya itu akan kita sebut maksimum globalnya. Nah ini minimum lokalnya juga ketemunya di sini nih, minimum globalnya ya. Seperti itu. Di antara maksimum lokal itu ada yang paling tingginya itu akan kita sebut sebagai maksimum global. Jadi temukan semua titiknya ya, temukan semua titiknya di seluruh domain yang kita bicarakan. Ya, nanti titik yang paling tinggi itu akan kita sebut maksimum global. Titik yang paling rendah itu akan kita sebut minimum global. Ya, tapi kamu harus bisa mengidentifikasi semua titik minimum yang ada di domain itu, tapi di selang-selang yang terbatasnya. Seperti itu kira-kira. Ya. Oke, kemudian kita akan mengucapkan turunan pertama untuk mendeteksi apakah kita itu akan mencapai titik maksimum atau titik minimum. Ya, kita udah tahu bahwa f(x) itu adalah kalau positif itu akan terjadi ketika fungsi itu lagi naik. Ya, kalau f(x) turun itu f(x) negatif itu akan turun. Jadi kalau fungsinya di sebelah kirinya itu f(x), misalkan kandidat kita itu di titik C ya, kita periksa di kiri kanannya. Ya, kalau di kirinya itu fungsinya itu naik atau turunan pertamanya positif, kemudian di sebelah kanan C-nya itu f(x)-nya turun, negatif atau fungsinya lagi turun, maka kita hampir pasti mendapatkan bahwa titik C itu adalah titik maksimum lokal. Ya, maksimum lokal gitulah ya. Kita kalau lagi ngomong untuk pertama mulut kita ngomong lokal sebelum kita mengecek seluruh maksimum yang lainnya ya. Jadi kalau kita menemukan maksimum baru ketemu satu ya kita sebutnya lokal dulu lah ya, kita sebut lokal sampai kita menemukan maksimum yang lain dan kemudian kita bandingkan di antara seluruh maksimum itu mana yang paling tinggi, itu akan kita sebut maksimum global. Jadi penjelajahan pertama kita itu ya mungkin di selang di sekitar C ini dia maksimum lokal dulu jadinya ketemunya ya. Oke, nah di titik C ini kita lihat kiri dan kanan. Selalu begitu ya. Kalau dari kiri itu fungsinya lagi naik, kemudian turun, itu pasti fungsi maksimum itu. Tapi kalau dari kiri turun, kemudian ke kanannya naik, wah itu fungsi mencapai titik minimum itu. Nah itu dia. Jadi kriterianya pakai turunan pertama untuk mengidentifikasi ini maksimum atau minimum. Seperti itu. Ya, ini dia. Ya, ini dia maksimum atau minimum gitu. Oke, jadi di sini ini lagi turun ini. Ya, aduh, kok nggak bisa ya? Oke, ini lagi turun. Ya, ini fungsinya akan turunan pertamanya akan negatif ini. Ya, kemudian melalui titik ini, setelah titik ini kok turunannya jadi positif, maka titik ini itu titik minimum ini. Nah, ya, walaupun ya saya bilang walaupun kemungkinan di titik ini itu tidak ada f(x) sama dengan 0. Nah, itu dia. Jadi untuk menentukan fungsi minimum
dengan turunan pertama sama dengan 0 kadang-kadang gagal. Kalau posisi kayak gini, bisa gagal kamu menemukan ininya. Karena di titik yang seperti ini, ya, di titik seperti ini, itu kemungkinan Anda tidak menemukan turunannya. Kemungkinan, ya. Kemungkinan tidak akan menemukan turunannya. Sehingga, karena turunan pertamanya tidak 0 ini. Turunan pertamanya tidak 0. Ya. Dari kiri kita akan mendapatkan seperti ini, dari kanan kita akan mendapatkan seperti ini tanggennya, ya, sehingga turunannya nggak ada itu di sini, di titik sini itu nggak ada karena kiri dan kanan tidak menghasilkan limit yang sama, kayak gitu loh, ya, tidak menghasilkan limit yang sama, sehingga turunannya tidak ada, apalagi mau disama dengan kan 0. Turunannya aja nggak ada, malah kalau turunannya nggak ada, ya nggak bisa dibilang f(x) dan x sama dengan 0, ya. Karena itu, kalau Anda kemampuannya untuk mengidentifikasi maksimum minimum satu-satunya cara adalah dengan menurunkan sama dengan 0, itu limited itu, ya. Ini yang lebih keren ini, ya. Yang lebih keren itu. Mengidentifikasi turunan pertama dan di sebelah kirinya itu berubah tanda nggak menjadi ke kanannya itu. Kalau itu berubah tanda, oke, kayak gitu aja, ya. It doesn't matter turunan pertamanya 0 atau tidak di titik ini, ya. Di titik ini turunan pertamanya malah nggak ada gitu loh, ya. Turunan pertamanya kan beda ini, ya, kiri dan kanannya beda. Oke. Nah, ini dia, ya. Ini berubah dari kiri ke kanannya itu semula dari negatif ke positif, ini fungsi negatif positif itu minimum lah, ya. Minimum kan, kalau ini negatif kan fungsinya lagi turun, ini fungsinya naik, habis turun kemudian naik, ya mencapai titik minimum lah, ya. Oke, akal sehat sejenak gitu. Kalau ini lagi naik kemudian turun, ini pasti fungsi maksimum ini lagi naik, ya, kemudian turun, ya, maka dijamin lah bahwa dia mencapai maksimum lokal atau minimum lokal, gitulah, ya. Kalau yang ini minimum maksimum lokal, kalau yang ini adalah minimum lokal. Jadi kalau Anda mau mencari maksimum minimum modal hidupmu itu hanya apa namanya, turunan pertama sama dengan 0, kamu nggak akan bisa ngerjain soalnya seperti ini. Soal ini tuh gimana? Soal dibikin di selang ini misalkan titik C, ya. Ya, di sebelah kiri C didefinisikan fungsi yang seperti ini. Fungsi yang seperti ini itu kira-kira fungsi apa? Ini kan fungsinya berasal dari minus x kuadrat kan, kemudian digeser atau apa kayak gitulah, ya. Kemudian yang di sini, yang di sebelah kanannya itu nilainya x kuadrat tapi digeser ke kanan gitu loh. Jadi x min 5 misalkan, ya. X min 5 kan x min 5 kuadrat gitu loh, ya. Kalau dari sini ke sini 5, ya. Misalkan ini titik 5. Seperti itu. Jadi fungsinya berubah ini. Ya, sebelah kirinya apa, sebelah kanannya apa, ya. Sebelah kanannya itu sebelah kirinya itu fungsi minus x kuadrat ditransformasikan, ditranslasikan, ya, digeser, sedangkan yang ini itu adalah x kuadrat yang digeser juga. Jadi fungsi yang beda, ya. Jadi di titik ini belum tentu ada turunannya. Kalau ini sih aku hampir pasti nggak ada turunannya ini, ya, karena limit kiri dan limit kanannya belum tentu sama. Seperti itu, ya. Limit kiri dan limit kanannya belum tentu sama, kan turunan itu kan pakai limit, ya, limit kiri dan limit kanannya itu belum tentu sama. Oke, sehingga kalau turunannya nggak ada, bagaimana mungkin Anda akan mencari f(x) dan x-nya? Oke, ya. Jadi kalau ada fungsi yang dipecah menjadi 2 misalkan, ya, di titik pecahannya itu kamu harus hati-hati, ini limitnya ada nggak? Limit kiri dan limit kanannya, sehingga Anda bisa ngomong turunannya ada atau tidak. Kalau turunannya nggak ada, ya jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan kamu pakai metode turunan pertama sama dengan 0 untuk mengidentifikasi maksimum atau minimum. Nanti kamu bingung itu, ya. Nanti kamu akan bingung. Oke, ya. Lebih baik pakai ini, ya. Nah, lebih pakai ini. Jadi identifikasilah dengan turunan pertama itu kamu akan ada perubahan tanda atau tidak. Ini dia, ya. Ada perubahan tanda atau tidak. Dari situlah Anda lebih akurat. Jadi uji paling akurat untuk uji maksimum minimum itu ini sebetulnya, ya, dibandingkan turunan pertama sama dengan 0, karena turunannya aja belum tentu ada. Kok bisa sama dengan 0? Turunannya nggak ada kok sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu kalau turunannya ada. Nah, kalau turunannya nggak ada, waduh Pak, ini nggak bisa diturunkan Pak, nggak ada titik minimumnya, siapa bilang?
Enggak. Ini nggak ada turunannya, bisa juga dicari minimumnya kayak gitu ya. Jadi lengkapi perlengkapan Anda untuk ini loh ya. Perluas perlengkapan Anda untuk fleksibel mengubah cara pandang Anda waktu SMA. Ya, cara pandang waktu SMA kan turunan pertama sama dengan 0, cari kadang diturunkan kedua, segala macam gitulah ya. Oke deh. Ini dia. Nah, kalau tidak berubah, ya, maka jadi ini turunan pertamanya positif di sebelah kiri, di sebelah sini juga positif lagi. Jadi di titik sini itu bukan titik ekstrim itu, ya, karena nggak maksimum dan nggak minimum. Maksimum gimana? Ada yang lebih kanannya lagi. Minimum gimana? Ada yang lebih kirinya lagi, yang lebih kecil lagi, ya. Jadi ini kalau efek tidak berubah tandanya dari positif menjadi positif atau dari negatif menjadi negatif, maka itu bukan titik ekstrim lokal. Oke. Apakah titik global termasuk titik maksimum? Ya iyalah, ya. Bila F sebarang fungsi yang terdefinisi pada apakah titik A dan B titik ekstrim lokal? Apakah titik A dan B termasuk titik ekstrim lokal? Ya, belum tentu kan ya. Tergantung ini itu titiknya paling kecil atau paling besar kayak gitulah ya. Oke lah, masa gitu nggak bisa jawabnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali ke contoh soal yang tadi, tapi ini akan pakai ekstrim. Cara menentukan titik ekstrimnya itu kalau tadi kan pakai turunan pertama, diturunkan, kemudian dilihat turunannya kapan positif, kapan negatif. Tapi cara ngeceknya kan dua titiknya itu dari kiri ke kanannya itu harus berada di domain yang tidak terpisahkan gitulah ya, nggak ada loncatan gitu ya. Oke, sekarang kita akan pakai turunan pertama, ada perubahan tanda atau tidak, ya. Oke, ini lihat. Kita kumpulkan dulu semua titik kritis dari F, ya sudahlah ya. Titik ujung interval tidak ada, karena nggak dibilang ya. Ini batasnya mana? Kalau yang tadi kan ada batasnya min setengah sampai 1, ya. Ingat nggak yang tadi? Ya, yang tadi itu kita bicaranya adalah dari min setengah sampai 1 aja. Kemudian lihat soal sebelumnya turunannya kayak gini, tahulah ya cara menurunkannya, atas turunkan kalikan bawah, kurangi bawah turunkan kalikan atas, dibagi yang bawah dikuadratkan kayak gitu ya. Titik stasionernya adalah di X1 sama dengan 0 dan di X2 sama dengan 0. Nah, kita akan cek apakah X1 itu maksimum atau minimum, X2 itu maksimum atau minimum kayak gitu ya. Caranya adalah turunan pertama itu di sebelah kirinya X1 sama dengan 0 itu ada perubahan tanda enggak? Ya, di sebelah kiri kanannya X24 itu ada perubahan tanda enggak? Kayak gitu ya. Oke, mengapa 2 bukan titik singular? Titik singular tidak ada. Titiknya aja nggak ada kok mau dibilang titik gitulah ya. Oke, titik singular nggak ada karena X sama dengan 2 kan memang tidak terdefinisi ya. Nah, ini dia ya. Kemudian kita akan lihat ada tanda perubahan tanda nggak di titik 0 dan titik 2. Nah, ini dari positif menjadi negatif. Ini maksimum ini. Kemudian dari negatif menjadi positif. Oh, ini minimum ini, lokal tapi ya. Oke. Oke, ya. Oke, ini dia. Sudah kita identifikasi ya. Karena kita cara mengidentifikasinya adalah dengan ini, ya. Berubah dari positif menjadi negatif. Kemudian yang ini dari negatif menjadi positif. Ya, kita nggak usah peduli dengan yang nomor 2. Dengan apa? X sama dengan 2. Karena itu tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Oke. Oh, cara menggambarnya sih nantilah ya. Kita akan pelajari cara menggambar fungsi akan dibahas kemudian. Ini dia, ya. Cara menggambar fungsi akan dibahas kemudian. Sementara ilmu Anda belum memadai untuk bisa gambar fungsi ini. Ya, sementara. Ya. Cara Anda nggak tahu ini, aduh gimana sih, gitulah ya. Nantilah, sebentar lagi Anda akan tahu. Oke. Sekarang kita akan ngomong tentang kecekungan. Ya. Cekung ke atas, kalau F1, ya ini dia. Tadi kita ngomong F monoton, fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun. Sekarang kita akan ngomong tentang turunan pertamanya, monoton naik atau monoton turun. Definisinya sama, cuman kita sekarang pakai fungsi baru yang namanya F aksen, turunannya.
Kalau F aksennya itu monoton turun, nah ya, monoton turun maka dia cekung bawah, ya. Kalau dia monoton naik maka dia cekung atas. Seperti itu, ya. Kita lihat ya. Oke, ini cekung ke atas bila F aksennya itu monoton turun. Kok tahu sih monoton turun tuh gimana F aksennya? Kita lihat ya. Ini ada fungsi ya. F aksennya kan digambarkan oleh ini kan. Ini dia, titik apa? Garis singgungnya ini. Ya. Nah, dia akan monoton naik ya. Kalau gini, monoton naik berarti kan turunan keduanya jadinya. Aduh, belum apa-apa udah ngomong turunan kedua ya. Tapi itu memang lebih enak kita ngomong tentang turunan kedua. Tapi untuk sementara ini aja dulu lah ya. Bahwa cekung atas itu kalau F aksennya monoton naik, udah gitu aja ya. Cekung bawah kalau F aksennya monoton turun. Tadi ingat nggak fungsi F fungsi monoton naik jika F aksen X-nya positif. Sekarang F aksen X monoton naik bila F double aksennya positif. Kayak gitu ya, saya ulangi. Fx akan disebut monoton naik. Kapan dia akan disebut monoton naik? Kalau F aksennya positif. Sekarang dibilang F aksen X monoton naik. Kapan akan dibilang F aksen X monoton naik? Kalau turunan keduanya adalah positif. Kayak gitu ya. Kalau monoton turun juga gitu. F monoton turun. Kapan disebut monoton turun? Kalau F aksen X-nya negatif. Sekarang F aksen X disebut monoton turun itu kalau F double aksennya negatif. Seperti itu, ya. Oke, jadi kita akan pakai double aksen sebetulnya ya untuk mengkarakterisasikan ini tuh monoton naik atau enggak. Kalau mau tahu monoton naik ya fungsinya diturunkan aja. Kalau turunannya positif dia monoton naik. Nah, kayak gitulah ya. Kan kita udah belajar. Ya. Aduh, it doesn't matter lah F aksen ini kamu ganti dengan namanya G juga boleh ya. Jadi ini G monoton naik apa? G monoton naik yaitu G aksennya positif gitu kan? G aksen itu apa? G aksen itu adalah F double aksen ya gitu ya. Jadi F cekung atas itu kalau turunan keduanya positif kayak gitu loh ya. Akan cekung ke bawah kalau apa? Kalau F double aksennya itu adalah double aksennya akan negatif kayak gitu ya. Ini cekung ke bawah nih, ini double aksennya akan negatif ini, sedang ini adalah double aksennya akan positif ya. Cekung ke atas ya, ini cekungnya menghadap ke atas gitu loh ya, yang ada cekungannya kan ini. Kalau yang dari sisi sini kan cembung ini ya, dari sisi ini kan cembung, yang cekung kan dari sisi sini, kita ngelihatnya dari sisi sini itu cekung ini, kalau dari sisi sini ini cembung ini ya. Karena itu kita pakai salah satu aja, kamu mau pakai cembung atau mau pakai cekung gitu loh ya. Nah, kita nggak pernah pakai cembung ya. Jadi ini cekung ke atas, ini adalah cembung ke bawah gitu. Aduh, susah ya. Cembung ke bawah ini cembungnya ke atas ini. Ya kalau kamu melihatnya dari luar ini cembung memang, cembungnya lagi ke atas ini. Tapi ini cekungnya ke bawah ini, bagian cekungnya kan yang sebelah sini, gitulah ya. Cekungnya menghadap ke bawah gitu loh. Ya. Karena itu disebut cekung bawah, tapi cembung atas. Yang ini adalah cekung atas tapi cembung ke bawah. Kalah. Jangan pakai kata cembung ya. Pakai kata cekung. Ya. Pakai kata cekung aja. Dulu yang meracuni saya untuk ngomong cembung itu dosen matematik itu ya. Kalau kamu ngomongnya cembung ya itu bisa tergantung kamu ngomong cekung atau cembung. Kalau ngomong cembung ya pusing lah. Karena itu jangan dipakai dua-duanya sekaligus, pakai salah satu. Cekung terus. Jadi kita selalu melihatnya sisi dari sebelah sininya ini lagi menghadap ke atas ini ya. Kalau yang ini cekungnya lagi menghadap ke bawah ya, cekung atas dan cekung bawah. Jadi kalau yang di sini ini akan disebut F aksennya itu monoton naik. Monoton naik itu turunan keduanya positif. Untuk turunan kedua itu gimana? Turunan pertama dikurangi turunan pertama, kemudian dibagi jaraknya ini ya, kemudian dilimitkan gitu loh. Dan kita lihat ini ya, ini kan positif, dikurangi ini negatif, pasti positif kan. Nah, jadi turunan keduanya akan positif. Ngerti nggak nih maksudnya? Ini kan turunan pertama, ini kan turunan pertama.
Tapi turunan pertama ini nilainya positif. Ya. Sedangkan yang turunan ini nilainya negatif. Ya. Nah, turunan kedua itu adalah turunan pertama dikurangi turunan pertama dibagi dengan jaraknya X, gitu kan? Turunan pertama yang ini dikurangi dengan turunan pertama yang ini, gitu loh. Terus jaraknya itu dibagi dengan X-nya itu. Nah, jaraknya kan selalu positif, kita kan dari kiri ke kanan, ya. Dari kiri ke kanan, bawah, yang bagian bawahnya itu penyebutnya itu selalu positif. Kemudian yang atasnya juga akan selalu positif. Jadi kalau yang begini ini, ya, ini akan mengindikasikan akan selalu turunan keduanya itu akan keduanya, padahal ini sudah. Nah, ini dia. Nah, ini dia, ya. Yang begini itu turunan keduanya positif. Nah, itu bingung Pak. Ya, kalau bingung gambar sebentar, ya. Kemudian identifikasi. Ini sudut apa? Ini adalah slope-nya positif, yang ini adalah slope-nya negatif. Kanan kurangi belak kiri. Nah, gitu kan, untuk mendefinisikan turunan kan kanan kurangi kiri bagi jaraknya, gitu kan, bagi jarak X-nya. Kanannya positif, kirinya negatif, dinegatifkan lagi. Jadi ini pasti positif ini. Demikian pula yang ini. Ini yang kanannya negatif, yang kirinya positif. Negatif dikurangi positif, pasti negatif ini. Jadi ini turunan keduanya pasti negatif ini. Kayak gitu loh. Ya, jadi kalau mau turunan pertama atau turunan kedua, Anda tinggal cari turunan pertamanya. Nah, ya, ini fungsi. Aku mau tahu tentang turunan pertama keduanya. Oke, lihat aja turunan pertamanya seperti apa. Nah, di kiri dan kanan, ya, di kiri dan kanannya seperti apa. Ya, kalau kanannya negatif dikurangi dengan negatif, kan akan negatif itu. Apa namanya, definisi turunan keduanya, ya. Kalau yang ini kanannya positif dikurangi dengan positif, jadi dikurangi dengan negatif jadi positif kan, jadi pastilah yang ini turunan keduanya positif, ya. Nggak usah diingat-ingat. Ya, kalau kamu males diingat ya, cekung atas turunan keduanya positif. Iya positif gitu loh ya, turunan keduanya positif. Aduh, ini minimum, titik minimum, tapi kok turunan keduanya minta yang positif. Waduh, masuk akalnya gimana ya? Ya itu dia, karena kamu nggak lewat turunan pertama. Karena itu untuk maksimum minimum itu lebih baik Anda karakterisasinya itu turunan pertama. Nanti kalau Anda mau menggunakan turunan kedua, ada kehati-hatiannya, ya. Ada kehati-hatiannya. Tapi kalau Anda pakai turunan pertama, selamat selalu, ya. Jadi lokal maksimum dan minimum kalau Anda pakai turunan pertama pasti selamat. Kalau pakai turunan kedua, nah ini dia, nanti kamu akan ketemu dengan titik belok segala macam gitu loh. Ya. Nah, ini turunan keduanya akan bermasalah ini nanti, ya. Turunan keduanya kan gimana? Ini kan cekung ke bawah. Ini ada cekung ke atas. Ada perubahan kan? Yang cekung ke bawah, apa tadi dibilangnya turunan keduanya? Turunan keduanya adalah negatif, ya. Aduh, ini kan cekung ke bawah nih, ya. Turunan keduanya nih negatif, yang ini cekung ke atas, ya. Yang sisi sini itu adalah cekung ke atas. Turunan keduanya adalah positif, ya. Jadi ini berubah dari positif menjadi negatif turunan pertamanya, ya. Itu kan pasti akan ada perubahan dari turunan sifat dari turunan pertamanya yang berubah itu akan menyebabkan ini titik ini itu tidak terjadi maksimum gitu loh atau minimum gitu loh, ya. Yang ada itu kan ini dia. Ini turunan pertamanya berapa di sini? Dari sini sampai sini turunan pertamanya adalah positif. Dari sini ke sini turunan pertama tidak ada perubahan tanda. Jadi ini pastilah bukan titik maksimum atau minimum. Kalau maksimum atau minimum turunan pertamanya ada perubahan tanda, dan turunan keduanya, ya. Jadi jangan acuannya itu jangan turunan kedua dulu. Lebih baik paling aman tuh turunan pertama untuk mengkarakterisasikan. Ya, kalau Anda nanti mau nekat pakai turunan kedua ya harus ada kehati-hatian tambahan. Oke. Teorema pengujian kecekungan. Bila ini udah saya jelaskan tadi, ya. Sudah saya jelaskan caranya melihat bahwa kalau ini positif itu lagi cekung ke atas, itu adalah dengan melihat yang kanan dikurangi yang kiri. Ya.
Yang kanan yang dilihat apanya, Pak? Ini kan slope-nya ini. Ini kan turunan pertama. Turunan pertama dikurangi turunan pertama dibagi jaraknya itu kan turunan kedua. Kita lagi bahas turunan kedua. Caranya adalah turunan pertama yang dilihat, yang kanan turunan pertama dilihat, yang kiri nanti kamu putuskan, ya. Ini positif atau negatif. Yang kanan apa tadi slope-nya? Positif. Yang ini apa? Negatif. Jadi yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kiri negatif dinegatifkan kan positif. Jadi pastilah yang ini positif, ya. Dan ini adalah cekung atas. Nah, ini dia, ya. Jadi ini itu adalah cekung atas. Nah, coba jelaskan. Udah dijelaskan, ya. Demikian pula sebaliknya, ya. Demikian pula sebaliknya. Oke. Nah, karena itu daripada Anda pusing, kita masuk ke sini contoh soal, ya. Oke, jadi kita akan melihat apakah ada perubahan tanda dari ini dulu, dari turunan pertamanya. Kalau ada perubahan tanda dari turunan pertama, itu tandanya akan ada titik ekstrim, ya, maksimum atau minimum. Ya, kemudian kita akan melihat perubahan tanda itu untuk melihat kecekungan juga. Kalau F-stand ini dia, ya, yang ini tadi itu, yang mana? Ya ini, ya, ini kan ada perubahan tanda kan? Ada perubahan tanda. Ini dari turunannya negatif menjadi positif, gitulah ya. Yang ini positif menjadi negatif. Nah, itu juga bisa untuk karakterisasi kira-kira cekung atas atau cekung bawah kayak gitu ya. Kita akan pakai ilmu itu untuk melihat contoh soal ini. Oke. Nah, oh Pak, gambarnya kok gitu gimana? Ya sementara gambar diberikan aja dulu. Nantinya kamu akan bisa gambar seperti ini ya. Turunan pertamanya 3x kuadrat, turunan keduanya adalah 6x. Nah, ya. Turunan pertamanya ada nggak perubahan tanda di sebelah kiri 0 dan di sebelah kanan 0 misalkan, ya. Oke, di sebelah kiri 0 itu ini cekung ke bawah ini, ya. Ini adalah cekung ke bawah. Ini dia, ya. Ini cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah, turunan keduanya apa? Negatif kan? Kemudian yang ini itu adalah cekung ke atas. Cekung ke atas itu apa? Turunan keduanya adalah positif. Ini kamu bisa lihat dari turunan keduanya. Kalau ini di sebelah kirinya 0, turunan keduanya itu akan negatif. Ini akan negatif ini. Ya. Kemudian di sebelah kanannya akan positif. Seperti itu, ya. Oke. Nah, X sama dengan 0. Nah, tapi kita akan identifikasi ininya, apa? Kecekungannya. Oke, nah ini dia. Ya, tanda dari F aksen itu ada negatif dan positif. Nah, di sebelah kirinya itu ini cekung ke bawah ini. Ya, yang ini adalah cekung ke atas. Sudah, ya. Cekung ke bawah. Ya, itu adalah min hingga sampai 0 gitu loh, ya. Atau sama dengan 0. Boleh. Boleh juga. Ya. Kemudian ini cekung ke atas, ya. Dari 0 sampai tak hingga. Nah, tapi 0-nya itu boleh juga sih, ya, diikutkan sebagai ikut di sana dan ikut di sini, gitu. Ya, jadi titik 0 itu tidak cekung atas dan tidak cekung bawah, ya. Karena tidak positif dan tidak negatif karena sama dengan 0 kan, turunan keduanya. Oke. Nah, titik belok terjadi di X0. Sekarang pertanyaannya apakah di setiap titik belok itu terjadi turunan keduanya sama dengan 0? Nah, itu dia, menarik pertanyaannya. Jika X titik balik, nah ini kan tadi dibilang titik belok atau titik balik ini. Aduh, ini titik belok, ini titik balik sama aja ya. Ini dibalik, dibilang titik belok, titik balik, titik belok, titik balik. Sama aja, ya. Harusnya satu istilah ini, jangan dua istilah nanti bingung. Ini ganti ya. Ini ganti jadi titik balik, jangan titik belok. Boleh titik belok, tapi kalau ngomong titik belok terus, ya. Oke. Apakah turunan pertamanya selalu 0? Oh, kamu lihat fungsi fx sama dengan sin x. Nah, ya. Turunan pertama dari fx itu apakah selalu 0 ketika terjadi titik belok? Ya. Ketika di titik 0, sebelah kirinya sin x itu kan negatif, sebelah kanannya adalah positif, gitu kan ya? Masih ingat nggak gambarnya? Ya. Ya, tapi tidak ada perubahan
tidak ada perubahan, ada perubahan kecekungan di situ, tapi tidak membuat turunan keduanya itu sama dengan 0 di titik itu, ya. Oke, ini dia. Tidak, gitu loh ya. Apakah turunan selalu sama dengan 0? Nah, itu dia yang saya tadi bilang di salah satu contohnya itu ya, fx sama dengan sin x itu tadi, di sekitar x sama dengan 0 itu tadi, ya. Kamu bahas di situ, ya. Fx sin x berapa? Kalau fx sama dengan sin, fx sin x berapa? Cos kan? Cos itu di titik 0, 0 tidak? Kan tidak, kayak gitu loh ya. Tidak 0. Fx sin A-nya tidak 0. Tapi itu titik balik itu, di titik x sama dengan 0. Kan gambarnya kan, aduh, sinus kok nggak hafal sih? Ini sinus nih. Ya. Sinus itu kan gambarnya itu kan dari sini naik ke atas ke sini gitu kan ya. Nah, ini kan cekung atas, yang dari sini ke sini kan cekung bawah gitu kan? Ya. Ini naik sampai ke 90, ya, turun sampai 180 di sini kan? Di sini juga minus 90 di sini, kemudian sampai 180 di sini gitu kan ya. Nah, ini tuh titik belok ini atau titik balik ini ya. Jadi dari cekung atas menjadi cekung bawah, tapi turunan pertamanya di sini ya. Ini kan sinus kan? Kalau sinus turunan pertamanya cos. Kalau di titik 0, cos 0 tidak 0, ya. Turunan pertamanya tidak 0, makanya ini tidaknya keras sekali, ya. Karena itu kalau belajar sambil coba-coba cari contoh-contoh penyangkalnya, kayak gitulah ya. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke ini, yang ini mau dibahas lagi nggak ya? Siapa tahu menarik ya. Cobalah ya, kita kan sudah nyampe ke kecekungan, jadi sudah agak aman kita ngomong dengan contoh-contoh karena materi kecekungan sudah kita capai ya. Oke, sekarang tentukan kecekungan dan titik balik atau titik belok. Nanti tak kritik lah Pak Bersama ini, jangan pakai istilah titik balik dan titik belok, nanti bingung mahasiswa. Balik dan belok apa bedanya? Oke, hitung turunan 1 dan turunan kedua ya. Pada 3 soal sebelumnya telah dihitung. Ya kan, kita udah ketemu ini yang ketiga kalinya ya. Yang pertama cuman turunan pertama, terus yang kedua mulai turunan kedua gitulah ya. Oke. Nah, sekarang perubahan tandanya. Nah, ini dia. Di sini cekung bawah, sini cekung atas. Nah, kayak gitu ya. Titik bukan titik balik. Mengapa? Lah kok tanya lagi sih? Titiknya nggak ada kok. Ya. Kalau titiknya nggak ada, jangan didefinisikan titik belok, titik balik, titik maksimum, titik minimum, titik ekstrim apa gitu, enggak lah ya. Oke. Sekarang pengujian ekstrim lokal memakai turunan kedua. Aduh, ya. Ini tadi yang saya bilang ya. Kalau turunan keduanya negatif, itu cekung atas atau cekung bawah? Ini mulai ini, ya. Ini cekung atas atau cekung bawah nih, kalau negatif itu cekung bawah. Berarti ini maksimum ini ya, karena cekung bawah itu kan fungsinya naik dulu kemudian turun gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian kalau ini lagi cekung atas, maka ini akan mencapai titik minimumnya. Oke, tapi ini sudah diidentifikasi titik C-nya itu titik stasioner. Artinya turunan pertamanya sama dengan 0 di sini ya. Sekarang kita mau menjelajahi ini. Itu nanti kamu akan bingung kalau F double aksennya itu sama dengan 0, Pak. Gimana, Pak? Ya makanya kalau kamu ketemu F double aksennya sama dengan 0, maka kamu lihatnya dengan cara ada perubahan tanda dari turunan pertama tidak. Itu jadi turunan pertama lebih sakti loh daripada kamu pakai turunan kedua. Turunan kedua boleh sepanjang turunan keduanya itu saklek kayak gini, tidak ada naik sama dengan 0. Begitu ada sama dengan 0, kamu kembalikan masalahnya turunan pertamanya itu ada perubahan tandanya. Nah, kayak gitu aja. Usia naik kemudian turun atau turun kemudian naik, kayak gitu. Sehingga kamu akan mengidentifikasi ini maksimum atau kalau turunan pertamanya tidak ada perubahan tanda, ya, maka itu tidak maksimum dan tidak minimum, kayak gitu loh ya. Oke, teman hanya dapat menguji titik stasioner saja. Ini dia. Jadi ini sudah dijamin turunan pertamanya sama dengan 0 di titik C itu, ya. Jangan sampai itu belum terjamin, ya. Jangan sampai kamu belas saja udah bahas turunan kedua, ya. Karena
yang kamu bahas di turunan kedua kan belum tentu titik stasioner. Ya, jadi cari dulu titik stasionernya, kemudian kamu baru ngomong. Dan ini pun saklek positif atau negatif tidak boleh sama dengan nol kayak gitulah ya. Seperti itu. Nah, ini ketemu ini lagi, ya. Ketemu ini lagi. Mau bilang apa lagi coba. Jadi satu soal berkali-kali ya. Uji turunan keduanya dapat ditekan pada titik stasioner saja. Jadi secara umum tidak dapat menjaring semua titik ekstrim lokal. Oke. Ya, turunan pertama. Jadi titiknya itu titik 0 dan 4 ya. Kita udah tahu kan titik 0 dan 4. Kemudian turunan keduanya seperti ini. Tadi juga udah dibahas. Nah, 0 dan 4 ini sifatnya gimana? Kalau dimasukkan ke sini, 0 itu akan 0 dikuat ini negatif ini ya. Negatif. Kalau negatif itu 0 itu akan maksimum ini. Nah, ya kalau ini saya masukkan 0 ya. Paham ini? Kalau X-nya saya ganti dengan 0, maka 0 kurangi min 2 pangkat 3 kan negatif ini ya. 0 dikurangi 2 kan min 2, min 2 pangkat 3 kan negatif. Negatif dengan atasnya 8 itu positif, hasilnya negatif. Jadi turunan kedua negatif. Jadi kalau negatif dia adalah cekung bawah. Kalau cekung bawah itu berarti dia maksimum ya. Oke, jadi di X sama dengan 1 itu maksimum. Oke, maksimum lokal. Nah, ini dia ya. Kemudian kita cek yang 4. Oh, minimum lokal. Oke lah ya. Segampang itu, nggak usah takut ya. Segampang itu nggak usah takut. Oke, kemudian ini udah soal-soal, maka kita sudah selesai untuk tugas ini. Sekarang nantinya ini akan dipakai untuk menggambar fungsi, dan menggambar fungsi itu kan ada di topik berikutnya kan ya. Ekstrim lokal ya, ini grafik gambar fungsi itu untuk materi setengah minggu yang akan datang lah ya. Kita akan pelan-pelan, mungkin sekalian masuk ke pemodelan minggu depan itu ya. Jadi minggu depan itu kita akan bahas grafik fungsi dan pemodelan matematik ya. Ini agak pelan-pelan. Ini setengah minggu pertama. Ini mungkin setengah minggu keduanya kita bahas ini. Maka ketika minggu depannya, ini kan baru minggu ini kan yang akan kita bahas itu. Jadi di minggu ini itu bulan Oktober awal itu kita akan bahas 35 dan 34. Jadi nanti ketika 35 dan 34 itu minggu depan ya. 35 34 minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi berarti saya tinggal bahas ini untuk setengah minggu pertama ya. Kemudian setelah itu kamu UTS. Ya, setengah minggu pertama kita bahas ini, setelah minggu keduanya mungkin beberapa contoh yang pemodelan dan contoh-contoh yang pakai kalimat-kalimat itu kita perdalam supaya Anda pede ya. Jadi kalau ada, jangan sampai ketika ujian kamu melihat soal yang pakai kalimat sudah kehilangan akal duluan. Kalau kamu udah kehilangan akal duluan ya nggak bisa ngerjain. Tapi kalau aku sudah terlatih untuk membahas kalimat ya. Jadi kalimat itu kamu bahas itu maksudnya apa ya? Ini ada orang berdiri, kemudian jarak 150, ada titik untuk melepaskan balon. Aduh, susah bayangkannya, Pak. Masa gitu aja susah sih? Ya, kamu nggak biasa itu, nggak biasa dari kata-kata menjadi coret-coretan di kertas gitu loh ya. Jadi usahakan kamu membiasakan ada kata-kata kalimat itu kamu ubah menjadi gambar di kertas kayak gitu ya, biasakan itu akan membantu sekali ketika kamu ujian, kamu terpaksa harus gambar coret-coret aja gitu, oh ini orangnya berdiri di sini, orangnya, jadi kadang gambarnya ini di suatu ketinggian ada orang berdiri, kemudian dia menoleh ke bawah, ada perahu di bawah ya, letaknya dia tinggi tegak lurus itu adalah 100 meter. Jadi dia menoleh ke bawah, atau jangan 100 meter lah ya, 10 meter di bawah dia, tepat di bawah dia ada perahu lewat. Kayak gitu loh, misalkan di atas jembatan gitulah ya. Di atas jembatan 10 meter ada nggak jembatan itu? Lebih lah ya. Ya 20 meter lah ya. Oke, 20 meter.
lihat ke bawah pas ada, aduh, ini membayangkannya gimana nih Pak? Aduh, gambarnya sulit ini. Ya, pakai garis-garis saja. Kalau ketinggian garis tegak, kalau mendatar garis mendatar gitu aja. Nggak usah digambar digambar jembatannya atau tebingnya dengan akurat, ya enggak lah. Ya, pokoknya dari atas ke bawah 100 meter atau 10 meter ya, tulis saja dari atas ke bawah. Garis saja, jreng nih. Kemudian ada perlu lewat jreng ini. Jadi Anda biasakan memindahkan kalimat yang ada di dalam soal itu menjadi kalimat koordinat. Nah, itu dia. Ya, biasakan memindahkan soal itu menjadi koordinat. Kalau atas bawah itu ya kita lagi pakai koordinat tegak gitu kan ya. Kalau lagi perahu berjalan atau mobil lewat, ya kira-kira itu aksesnya itu ya, X-nya gitu, itu aja modalmu ya. Jadi jangan sampai ya cuman ini sih, kadang ininya kita melihatnya kadang di kuadran ketiga, kadang melihatnya di kuadran keempat, ya tergantung gambarnya ya. Kadang-kadang di kuadran ketiga kita melihatnya, ya, atau di kuadran keempat, ya. Jadi ke depan kita itu, ke depan kita menghadap di pandangan sejauh mata kita memandang itu sebagai sumbu X-nya positif, tapi kita melihatnya ke bawah kan, maka itu negatif itu, ya. Aduh, jadi sulit negatif. Ya udahlah, pokoknya tegak itu ya seperti itu, mendatar itu ya seperti itu lakukan aja dulu. Soal positif negatif itu perlu perlu membiasakan ya. Soalnya saya ngalami sendiri ketika ujian dulu waktu saya itu saya salah, harusnya negatif saya tulis positif. Soal saya pekerjaan saya itu jadi salah semua ya. Jadi seolah-olah saya itu nggak bisa gitu di di mata kuliah itu. Aku nyeselnya sampai sekarang itu positif negatif itu kok bisa ketinggalan sih kayak gitu loh ya. Oke, ya, jadi jangan sampai Anda mengalami yang seperti itu ya, bingung dengan positif negatif itu karena mungkin saya dulu kurang latihan ini positif negatif gitu loh ya. Oke, karena itu perlu biasakan ya. Yang penting kalimat yang ada di soal itu secara sederhana menjadi garis tegak dan garis tegak, garis mendatar, ya mungkin kalau ada sisi miringnya ya ada sisi miringnya lah ya, seperti jarak antara kita dengan balonnya lagi naik kan sisi miringnya, tapi nggak apa-apa, itu kan Pitagoras saja ya. Kalau ada garis yang miring kayak gitu, Anda segera ingat, oh itu Pitagoras. Nah kayak gitu aja. Tapi kalau kalau yang mendatar dan tinggi itu, ini kira-kira kandidat akan ada Pitagoras, kayak gitu aja. Kalau Anda sudah bisa mengantisipasi dari depan soal apa itu kira-kira jawabannya, itu keuntungan besar itu ya. Itu hanya bisa terjadi kalau kita sudah terlatih. Kalau nggak terlatih itu yang mendatar yang mana, yang tegak yang mana, yang miring mana, campur aduk. Pokoknya bingung aja, tiba-tiba selalu jadinya kosong. Kayak gitu loh ya. Karena ada kalimat itu betul-betul nggak bisa diterjemahkan menjadi garis mendatar, garis tegak, dan garis miring. Cuma gitu ya. Jadi ilmu Anda kan cuma itu kan. Kalau ada soal-soal itu kemungkinan besar Anda akan pakai garis mendatar, garis tegak. Ya, kalau garis mendatar itu biasanya ada jari-jari atau apa. Kalau garis tegak itu biasanya ketinggian atau apa. Kayak gitulah variasinya. Kan kita udah bahas soal-soal yang seperti itu kan. Ada garis mendatar, garis tegak, kemudian ada sisi miringnya, Pitagoras. Ya, kadang Pitagoras, kadang rumus sinus kosinus, kadang tanggen. Itu variasinya itu. Semua variasi itu adalah bahan dasarnya adalah SMA kan. Oke, jadi Anda saksikan bahan dasar SMA itu bisa diolah menjadi materi yang sulit. Demikian pula kali bagi tambah kurang. Aku pernah cerita. Ya, saya ngajar S2. Saya bilang, materi kita tidak ada turunan dan tidak ada integral. Yang ada hanya kali bagi tambah kurang. SD dong. Kamu ngira gitu kan? Tapi ternyata banyak yang nggak bisa. Itulah dia matematika keuangan. Ya, ketika saya ngajar matematika keuangan, kadang saya nggak perlu kali integral, nggak perlu turunan. Cuma cukup kali bagi tambah kurang. Saya bisa ngajarkan matematika keuangan dan mahasiswa nggak bisa. Ya, padahal kali bagi tambah kurang kan pelajaran SD, Pak. Harusnya gampang loh, Pak. Jadi yang bikin sulit itu bukan masalah kali bagi tambah kurangnya, tapi kamu memahami
permasalahan itu. Itu kan berupa kalimat itu. Di mana kalimat itu diubah menjadi sesuatu yang nantinya akan menjadi kali bagi tambah kurang. Ya. Jadi menurut saya pelajaran SMA itu cukuplah kali bagi tambah kurang. Ya, asal ngisinya kali bagi tambah kurang, aku yang ngisikan. Nah, kayak gitu. Ya, tak isi aja dengan matematika keuangan. Kapok, ya. Anak S2 aja belum bisa. Ya, oke. Jadi kali bagi tambah kurang itu bisa sesulit-sulitnya sulit gitu loh. Ya, sesulit-sulitnya sulit dalam arti sampai anak S2 pun masih gagal. Ya, masih gagal menangkap pelajaran saya yang hanya kali bagi tambah kurang, ya, tanpa turunan, tanpa sinus kosinus, tanpa integral, ya, betul-betul merumuni kali bagi tambah kurang. Itu bisa masalah yang sulit, sesulit-sulitnya sulit, gitu loh, ya. Itulah dia matematika keuangan, ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau ada dibilang matematika keuangan itu, wah isinya cuma kali bagi tambah kurang, oh coba kamu kita kasih soal apa bisa, gitu kan. Nah, oke. Saya kira saya sudah dulu ya kuliah kita akan ketemu di depan hari Senin ya. Oh iya, saya lupa selama ini harusnya Anda ketika tutorial dengan Mas Faris itu ada absensi ya. Harusnya saya bukakan absensinya. Mungkin mulai minggu depan saya bukakan absensinya sehingga Anda selalu absen. Tapi dengan Mas Faris kamu absensi enggak? Ada, Pak. Ada. Absen. Ada, Pak, ada. Oke, tapi nanti lain kali absen ke Mas Faris ya, absen ke Six juga ya, supaya terekam Anda itu kehadiran. Siapa tahu selama ini nggak absen Anda dianggap nggak datang dulu, tiba-tiba Anda kehadiran kurang gitu, oh celaka nanti. Oke lah ya, ya nanti yang dulu-dulu bisa tak anggap masuk semua juga bisa, kalau saya lupa gitu kan ya. Tapi yang untuk yang kedepannya harus kamu isi sendiri ya. Setiap kali tutorial hari Selasa, kamu buka absensinya, kemudian kamu absen, ya. Oke deh, ya. Saya akhiri kuliah kita, sampai kita ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.